Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh, Dia baik bagiku. Yesus, Kau baik bagiku. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kami informasikan bahwa mulai bulan September 2020, online service tayang secara premier setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Setelah waktu tersebut, jemaat tetap dapat mengikuti ibadah online melalui channel YouTube Lewi Ministry. Akan diadakan ibadah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ibadah perdana akan diadakan pada tanggal 6 September 2020 pada pukul 8 pagi. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di sosial media Lewi Ministry. Untuk memberikan persembahan, jemaat dapat melakukannya dengan cara scan pada kode QR yang tertera di layar berikut ini. Lewi Ministry menyediakan prayer online. Bagi jemaat yang rindu didoakan, jemaat dapat mengisi link form yang ada di kolom deskripsi. Tim doa Lewi Ministry akan mendukung jemaat di dalam doa. Sebelum memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah Tuhan, Tuhan saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau jagai Indonesia Tuhan, terutama saat mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami Tuhan, dari Presiden kami, Pak Jokowi, dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai atas mereka Tuhan. Berkati setiap para kabinetnya Tuhan, para menteri, para gubernurnya Tuhan.
Tuhan. Engkau berkati mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko, dan juga gembala rayon kami Pak Totong Tuhan, dan juga gembala di tempat ini Tuhan, Pak Darmayanto Rawatan, beserta para wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat Lewi Ministry Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Setiap pergumulan mereka, kami percaya Engkau akan buka jalan Tuhan. Setiap segala sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah hari ini kami menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut.
Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom ibu saudara. Kita bersyukur kita ketemu lagi dalam ibadah minggu ini. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita sepanjang waktu yang kita lalui. Mari satukan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari satukan hatimu, kita akan sembah Dia. Haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan perkenanan Tuhan yang ajaib terjadi bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan.
Karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Sebuah karya cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama panggil namanya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Dia Raja yang berdaulat, yang bertata, yang berkuasa. Sembah Dia. Bagimu-lah pujian kami, bagimu-lah hormat. Kami persembahkan sebagai penyembahan. Pujian kami, syukur kami. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Yesus Tuhan. Kau yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau yang berdaulat, memulihkan, menyembuhkan kami. Kau yang bertata dalam hidup kami. Sembah Dia. Sirataka yara labara 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 labara. Sirataka yara labara labara labara. Apapun kondisi kita, mari sembah Tuhan. Sirataka yara labara 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 labara. Sirataka labara labara. Kurataka yara labara labara. Mari sambil angkat tanganmu, sembah Dia, panggil namanya. Oh, mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari lebih lagi panggil nama Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, lebih lagi
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersukacita sebab ada Bapa yang menjamin hidup kami, Bapa yang mengasihi kami. Kami merasakan kebaikan-Mu hari demi hari. Dan hari ini kami katakan hidup kami bersuka. Yuk sama-sama. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena lebih lagi. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka sebab rahmat-Mu baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Amin. Kami bersuka sebab Bapa. Bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka sebab rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain tabungku gantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku lebih lagi tepuk tangan saudara. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Lebih lagi rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Saudara sambil tepuk tangan saudara. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus. Lebih lagi katakan. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus. Sempurna, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurna, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya sekali lagi katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya
kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Mari sama-sama katakanmu, sempurnalah kehidupan-Mu, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sekali lagi, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya perbaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, sorakan haleluya, sebab kami tahu perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan tergolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Panggil namanya, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah
Shalom dan salam sejahtera bagi jemaat yang ada di GBI Lewi di Cibubur. Shalom juga kepada Pastor Thomas dan seluruh jemaat. Bagi saya adalah kehormatan, sukacita untuk bersama-sama dengan Anda hari ini di hari Minggu. Saya ada di kantor saya buat rekaman ini menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di hari Minggu ini. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk momen ilahi, momen di mana Engkau berurusan dengan kami. Roh Kudus, kami persilakan Engkau berhembuslah atas kami. Setiap kami yang menyaksikan khotbah ini, sesi ini, ibadah yang ikut dalam ibadah ini. Kami berdoa, mari Roh Kudus, Engkau berurusan dengan kami. Engkau jamah dan melawat kami. Biarlah firman-Mu memperlengkapi kami, menjadikan kami seperti Engkau mau. Kami serahkan beberapa minit ke depan dan minta campur tangan-Mu Tuhan. Minta Engkau lawat dan jamah. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan sungguh adalah hati Tuhan bagi kami semua. Beri kami telinga seorang murid. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya mau bicara mengenai kehidupan yang berdampak. Saya mau bicara mengenai a life that has impact. Kita semua melalui di beberapa bulan terakhir ini banyak sekali tantangan. Mungkin juga masih di dalam proses karena COVID-19 dan berbagai hal yang terjadi secara ekonomi dan di dalam komunitas kita, keluarga kita terjadi banyak sekali ketegangan, banyak sekali gejolak. Tapi saya katakan kepada Anda bahwa di balik itu semua ada kesempatan untuk kita. Dan krisis yang membuka ruangan untuk terobosan. Dan saya mau bicara hari ini bagaimana sebenarnya justru ini kesempatan kita untuk kita bermain. Untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk kita mulai melangkah ke dalam yang adikodrati, yang eksponensial, yang melipat ganda. Karena memang Tuhan punya rencana. Dan apapun terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang menjadi rencana Tuhan itu akan dilangsungkan. Dan Tuhan akan membuat jalan. Dan Tuhan akan memberi anugerah dan perkenanan dan pertolongan. Dan Dia akan memperlengkapi kita. Jadi that's God's heart. Rancangan-rencana Tuhan, kalau Anda lihat di kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini maha karya Allah. You are God's workmanship. Kau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah dari sejak sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Tahukah saudara bahwa ada satu rancangan Tuhan yang fantastis, yang luar biasa untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara. Apapun boleh terjadi, tetapi itu tidak mengganggu gugat rancangan yang ada di hati Tuhan buat kita. Dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan apa yang belum dilihat mata, belum didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya itu disediakan Allah bagi orang-orang mengasihi Dia. Jadi saya mau katakan kepada Anda hari ini, ayo bangkitlah. Setiap jemaat di GBI Lewi yang ada di Cibubur, bangkitlah. Karena inilah saatnya di mana Tuhan mulai mengekspresikan, menyatakan kemuliaannya, lakukan hal yang dahsyat dan ajaib melalui setiap kita. Nah, bagaimana kita menghidupi sebuah kehidupan yang membawa dampak seperti itu? Seperti ada di pikiran dan di hati Tuhan, ada beberapa hal saya akan share buat saudara. Yang pertama, saudara kita harus mengerti bahwa it's all about God. Bahwa hidup ini dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi kita jangan sampai kita lost. Jangan sampai kita kesasar dan pada akhirnya
kita menganggap bahwa life is about us. Bahwa hidup adalah tentang kita. Dan kita menaruh diri kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan emosi kita yang terpenting. Dan perasaan kita yang terpenting. Dan kenyamanan kita masing-masing itu yang terpenting. Dan bagaimana orang lain menghargai kita itu yang terpenting. Bagaimana kita mendapat afirmasi dan pengakuan, dan itulah yang terpenting. Sehingga pada akhirnya kita menjadi egosentris. No, life is all about God. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan bicara itu, saya mau baca ayat ini untuk saudara. Saya baru buka lagi, ada dari Kejadian sampai Wahyu begitu banyak sekali firman Tuhan. Tapi tadi saya diingatkan ayat ini. Ya, di 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Itu dia kan. Ada satu rancangan Tuhan, satu panggilan Tuhan. Hal yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan di dalam dan melalui diri kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. It's all about God. Makanya saudara baca firman Tuhan, saudara akan lihat dikatakan, dia kerjakan itu untuk kebesaran namanya, untuk kemuliaannya, untuk memberitakan dirinya, kemuliaannya. Itu yang adalah, yang ada di hati Tuhan. Kacamata Tuhan adalah supaya kerajaannya datanglah, kehendaknya jadilah di bumi sama seperti di surga. Apakah saudara hari ini hidup dengan satu pengertian bahwa tujuan daripada hidup saudara adalah Tuhan. Dan maksud daripada seluruh hidup dan pekerjaan dan pelayanan saudara adalah untuk menyenangkan hati Dia. Baru saudara bisa menghidupi sebuah kehidupan yang membawa dampak di generasi saudara. Yang kedua, saya mau katakan hari ini, bahwa saudaralah yang harus temukan panggilan Allah di dalam kehidupan saudara. Tadi di sini di 2 Timotius pasal pertama dikatakan dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Ya, bahwa Tuhan punya satu panggilan. Tadi di Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan dari jauh sebelumnya. Ya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Tahukah saudara bahwa ada satu panggilan, satu rancangan rencana Tuhan bagi hidup saudara. Tapi saudara yang mesti menemukan. Saudara yang mesti mengejar Tuhan. Saudara yang mesti raih hati Tuhan. Mesti minta sampai Tuhan nyatakan. Itu sifatnya Tuhan. Dia mau diminta, mau ditanya. Banyak orang bawa anaknya atau keponakannya atau bahkan suami atau istri kepada saya dan katakan, Pak, tolong doakan kami. Kami ingin tahu apa sih panggilan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kami atau melalui hidup anakku dan sebagainya. Saya selalu kembali bertanya, apakah Anda sudah tanya? Apakah Anda sudah menganggap hal ini begitu hakikat, begitu penting di dalam hidup saudara, sehingga pada akhirnya saudara all out minta sama Tuhan. Ngototan sampai Tuhan menjawab. Makanya Tuhan suka seperti itu. Yesus katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Cari maka kamu akan menemukan. Lalu dia lanjut, dia berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, barang siapa yang mengetok dan terus mengetok, pintu akan dibukakan. Minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadanya. Anda yang harus temukan panggilan Tuhan atas hidup saudara. Dan waktu Anda mendapatkan itu seperti Yesaya,
di Nabi Yesaya di Yesaya pasal yang ke-6. Waktu Tuhan bilang, siapa akan kita utus? Siapa akan pergi bagi kita? Dan Yesaya dalam keadaan tiarap dengan wajah ke bawah, ke tanah. Dia angkat tangan, dikatakan, inilah aku, utuslah aku. When it's all about God, dan Anda menemukan panggilannya atas hidup saudara, Anda bersedia lakukan apa saja untuk kepentingan Dia, untuk kemuliaan namanya. Anda akan menjadi seorang Nehemia di generasi saudara yang tinggalkan istana susah dan tinggalkan kenyamanan dan tinggalkan itu semua demi sebuah panggilan membangun tembok Yerusalem, mencetak sejarah karena dia tahu apa yang penting, apa yang urgent, apa yang mendesak di hati Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara menghidupi sebuah kehidupan yang berdampak, Anda harus hidup sebagai pengurus, bukan sebagai pemilik. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bagaimana seorang tuan besar panggil hamba-hambanya karena dia mau berpergian untuk waktu yang lama. Satu kasih 5 talenta, 1 2, dan satu yang dikasih 1 talenta. Dikatakan, kamu jalankan ini semua. Dia pergi dan setelah waktu yang lama dia kembali minta tanggung jawab. Yang 5 menjalankan dan dia dapat hasil dikasih 10. Dia bilang, very good, well done, good and faithful servant. Yang dikasih 2 talenta, dia bilang, aku sudah jalankan, ini saya kembalikan 2 tambah 2. Wah, luar biasa, kata Tuhan ini. Tetapi yang dikasih 1 talenta, karena dia takut, dia tidak curi, dia tidak rampok tuannya. Dia tidak kantongin, dia tidak pakai, dia tidak habiskan untuk dirinya sendiri. Tetapi karena dia takut, dia kubur. Dia katakan, aku takut. Aku tahu Tuhan adalah orang yang menuai di mana tidak menabur dan seterusnya. Jadi aku takut, aku kubur. Tapi ini aku kembalikan milikmu. Dan Tuhan itu katakan kepada hambanya, kamu jahat dan malas. Oh. Ini bicara bagaimana Tuhan harapkan kita untuk mengurus apa yang Dia percayakan. Apapun tidak menjadi alasan. Kita harus hidup sebagai orang yang mengurus semua yang kita punya. Kita harus mengurus dengan benar sehingga apa yang kita dipercayakan itu ada hasilnya dan menjadi yang the best, yang terbaik menurut apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan kepada Anda untuk mengurus? Saya mau katakan kepada Anda, saudara, banyak yang Tuhan percayakan. Tetapi kalau sifat kita adalah pemilik, kita akan salah. Kalau sifat kita adalah sebagai orang yang punya, maka pada akhirnya saudara, kita akan meleset. No, kita harus menjadi pengurus yang benar. Tuhan harapkan dan satu hari Dia akan minta tanggung jawab daripada Anda. Yang dipercayakan itu apakah diurus dengan benar. Dia akan panggil satu-satu. Dan Dia akan minta pertanggungan jawabannya. Dan apakah Anda bisa pertanggungjawabkan. Yang pertama yang Tuhan percayakan kepada Anda adalah waktu. Kita semua hanya punya segenggam waktu. Anda hanya punya segitu aja waktunya. Ada awalnya, ada akhirnya, dan di antaranya ini, semuanya itu adalah waktu yang harus diurus. Anda bukan pemilik, Anda adalah pengelola waktu. Apakah Anda kelola waktu? Don't waste your time. Saya sering katakan sekarang, di mana-mana juga termasuk pada staf saya sendiri. Jangan buang waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Manfaatkan waktu dengan baik. Di kitab Efesus dikatakan di pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah bodoh tetapi usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Manfaatkan waktu karena hari-hari ini jahat. Ada waktu yang Tuhan percayakan kepada saudara. Satu hari saudara bertanggung jawabkan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kembangkanlah dirimu. Belajar, bertumbuh, berkembang. Jangan buang waktu sia-sia seakan-akan waktumu itu nggak ada habisnya. Ada habisnya. Pakailah sebaik-baiknya. Yang kedua,
Tuhan percayakan kepada Anda uang, apapun yang Anda miliki, dana atau aset, itu adalah milik Allah. Karena saudara adalah milik Allah. Saudara sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Saudara sudah ditebus dari lubang kubur. Darah anak domba membeli balik, menebus saudara. Saudara adalah milik Kristus. Dan saudara, apapun yang kita miliki, dipercayakan Tuhan dan kita harus kelola dengan benar. Pastikan bahwa Anda mengurus benih yang ada di tangan, mengurus uang, aset yang ada di tangan saudara dengan benar. Tubuh saudara adalah titipan Tuhan. Saudara, tubuhmu cuma satu ini. Tuhan taruh rohmu di dalam tubuh ini. Dihembuskan ke dalam janin yang ada di perut mama. Dan saudara, rohmu itu disatukan dengan tubuh ini sampai nafas terakhir. Jadi tubuh ini saudara, Anda harus urus sebaik-baiknya. Nggak ada cadangannya, nggak ada keduanya. Artinya cuma satu. Harus dikasih makan yang benar. Harus dikasih istirahat yang benar. Harus olahraga. Olahraga. Olah, mengelola raga ini. Ya, jangan makan mie instan. Saya nggak sebut merek ya. Jangan makan mie instan rasa kari ayam mulu. Jangan kita asal makan fast food. Jangan kita isi bait Allah ini atau tubuh yang Tuhan percayakan ini dengan sampah. Banyak orang kena diabetes dan berbagai macam penyakit yang membuat kita lemah. Banyak orang mati sebelum waktunya. Banyak orang itu tidak pernah sampai kepada umur tua seperti Tuhan rencanakan. Kenapa? Karena dia tidak mengelola dengan benar. Dia tidak tidur dengan cukup. Oh, kalau belum jam 1 pagi saya nggak bisa tidur. It's not true. Tuhan ciptakan manusia untuk tidur di jam malam. Itu Tuhan sudah ciptakan demikian. Dan itu adalah jalan yang sehat. Yang benar adalah Anda punya kebiasaan buruk sehingga Anda biasanya nggak tidur sebelum jam 1. Itu bisa dirubah. Dan seterusnya. Jadi saudara harus melihat, oh tubuh ini saya pengurus. Saya harus mengurus dengan benar. Supaya saya hidup sehat, langgeng, panjang umur. Saya bisa kerjakan semua yang Tuhan percayakan buat saya. Dan keluarga, dan berbagai talenta, dan intelek, pikiran saudara. Semua adalah yang dipercayakan oleh Tuhan. Efesus pasal 5, 15-17 Anda bisa baca. Mari kita hidup sebagai pengurus bukan pengelola. Oke. Dan yang terakhir, kalau saudara mau menghidupi sebuah kehidupan yang berdampak, jadikan Yesus your MIP, most important person. Di rumah saya ada keadaan yang terjadi bikin istriku pusing. Yaitu adalah air itu dari pengembang, itu lemot sekali masuk ke dalam rumah. Dan itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun kalau mandi mesti suruh supir matiin dulu airnya. Semua warga mengeluh. Dan saya pada akhirnya, karena anak saya mau pulang bulan Juni kemarin, saya mau pasang pompa. Saya beli Grundfos yang pompa yang mahal. Pokoknya sedot air dari pengembang supaya ada tekanan air yang kuat di rumah saya. Udah saya gali kebun, udah saya mau pasang pompanya. Tiba-tiba datang daripada pihak pengelola. Dia bilang, Pak nggak bisa. Yang Bapak perlu itu adalah ganti pipa. Kenapa tidak ada tekanan air di dalam rumah? Adalah karena pipa besi ini udah kolaps, udah karatan, udah rusak. Jadi air itu nggak bisa masuk dengan kuat. Anda harus ganti pipa. Kalau ganti pipa 3 meter. Kami yang akan ganti, kami akan pasang supaya tekanan air di rumah Bapak kuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dari pihak pengembang datang dalam waktu setengah jam atau sampai berapa jam dia sudah pasang itu pipa dan tekanan air di rumah saya itu seperti baru.
waktu saya lihat itu terjadi, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Dan Roh Kudus katakan, inilah gambaran hidupmu. Inilah gambaran hidup orang percaya yang hidup bertahun-tahun, buka keran di dalam rumah, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, suara Tuhan cuma menetes saja. Cuma keluarnya kecil sekali. Nggak nampak, nggak kuat. Kita berdoa, jawabannya di mana? Kita itu memuji, menyembah Tuhan, menjadi rutinitas, menjadi ritual. Kenapa? Karena nggak ada tekanan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nggak ada tekanan kemuliaan. Seharusnya kita buka keran. Seharusnya kita berdoa. Mujizat terjadi. Seharusnya kita proklamirkan kebenaran. Dan yang adikodrati nampak. Seharusnya sesuatu yang dahsyat terjadi karena kita percaya. Dan percaya kita membukakan keran mujizat. Tetapi nampaknya enggak. Kenapa saudara? Ada karatan pipanya yang sambungkan kita dengan pokok anggur. Yang sambungkan kita dengan batang air. Udah karatan, udah lama. Pengembang bilang kepada saya, Pak, ini sejak 25 tahun yang lalu nggak diganti pipanya, Pak. Rusak. Akhirnya saudara kita gali, kita bikin perantakan hidup kita. Kita panik karena di manakah Tuhan? Kita bikin segala macam acara, segala macam cara. Kita gali semua, tetapi tidak merubah apa-apa. Malah bikin tambah berantakan. Kita harus jadikan Yesus sebagai most important person. Kita harus utamakan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Makanya kitab Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, aku berdiri di pintu dan mengetok. Itu adalah firman Tuhan kepada gereja di Laodikia. Dan itu adalah untuk jemaat yang sudah kenal Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk. Dia katakan, kamu itu mengatakan aku sudah kaya dan memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tahukah saudara, banyak kita adalah seperti saya. Hidup di sebuah rumah yang bagus tetapi di dalamnya tidak ada tekanan air. Kita menghidupi sebuah kehidupan kekristenan yang pada hakikatnya tidak nyatakan kemuliaan Tuhan, tidak menghadirkan Kristus, dan tidak mengalir dengan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaharui. Dikatakan aku menasihatkan engkau di Wahyu pasal 3 untuk belilah daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Belilah daripadaku pakaian putih supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan belilah minyak untuk melumas mata supaya engkau bisa melihat. Dia katakan, kalau engkau mau berbalik kepadaku, kalau engkau mau datang kepadaku, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan masuk dan duduk dan bersekutu dengan engkau. Apabila engkau mau, aku pasti masuk. Aku pasti pulihkan. Jadi saudara, kalau mau menghidupi sebuah kehidupan yang membawa dampak buat generasi saudara, memenuhi panggilan, rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidup saudara. Pertama kita harus mengerti, it's all about God. It's all about God. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yang kedua, kita yang harus memburu Tuhan. Sampai kita tahu, kita temukan panggilan Tuhan itu atas hidup kita. Karena life is a mission. Misi itu harus jelas dan kita harus berjalan di dalamnya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus menjadi pengurus yang baik. Bukan pemilik. Saya lihat catatan saya yang ada di lantai di depan saya. Kita harus menjadi pengurus, bukan pemilik. Kita harus tahu bahwa satu hari kita harus bertanggungjawabkan. Jadi sifat dan sikap kita adalah mengolah hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Dan terakhir, kita harus jadikan Yesus sebagai most important person. Dan kita harus terus alami pemulihan dengan Dia. Sehingga saudara kita hidup mengalir dengan hadiratnya, kemuliaannya, kuasanya
damai sejahtera, sukacita, kasih-Nya. Sehingga bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, kemanapun kita pergi, kita bawa serta kerajaan Allah. Amen. Amen. Bolehkah saya berdoa untuk saudara? Kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk jemaat di GBI Lewi Cibubur. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk jerih lelah sehingga gereja ini berdiri menjadi komunitas orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ada satu rancangan Tuhan yang dahsyat untuk gereja ini. Ada satu hal yang luar biasa yang ada di hati Tuhan. Bukan hanya untuk gereja ini, tetapi untuk setiap keluarga, setiap orang yang berada di dalamnya, berjemaat di GBI Lewi Cibubur. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Ada satu hal yang dahsyat, indah dan ajaib. Pekerjaan-pekerjaan baik dan Kau ingin mereka berjalan di dalamnya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan kami. Pulihkan kami, ampuni kami Tuhan. Kami tidak menjadi pengurus yang benar atas waktu, atas tubuh kami ini, atas aset lain yang Kau percayakan. Kami menjadi pengurus yang sembarangan. Kami berlagak seperti pemilik padahal bukan. Ampunilah kami Tuhan, Tuhan. Engkau yang menebus kami, Engkau yang membeli kami. Kami berbalik kepadamu, kami minta Tuhan, pulihkanlah hati kami. Bawalah kami diperbaharui kembali di dalam Engkau. Kami minta Engkau Tuhan, kami mau beli. Kami mau beli emas yang dimurnikan dalam api. Kami mau Tuhan mengalami Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau tahirkan kehidupan kami. Dan kami mau mengalami Engkau mengalir dengan gencar di dalam rumah tangga kami, pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakui it's all about you, dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau berkati setiap keluarga, setiap kami yang ada di GBI Lewi Cibubur. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Sampai jumpa. Many blessings. God bless you. Bye. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau bisa sediakan roti. Ya. Kalau nggak ada roti, crackers. Apa saja saudaraku, sebagai pengganti. Kau bisa bagi-bagikan, kalau sudah disiapkan, para ayah boleh membagi-bagikan buat keluarganya saudaraku. Silakan dibagikan rotinya buat seluruh anggota keluarganya yang boleh sudah layak untuk masuk dalam perjamuan. Saya mendorong yang boleh ikut perjamuan, yang 12 tahun ke atas yang sudah memiliki pengertian. Silakan dibagikan. Kita akan masuk dalam perjamuan, engkau boleh angkat, kita semua boleh mengangkat roti kita di tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Silakan dibagikan cawan perjamuan kudus, boleh teh manis, boleh jus, boleh apa saja. Mungkin ada yang masih simpan anggur dari Israel, boleh saudaraku. Bahkan kalau tidak ada apapun, teh manis pun bisa saudaraku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Mari saudaraku, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Mari ucapkan syukur, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih kita. Terima kasih kita. Terima kasih kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau mengajak sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kesempatan ini. Engkau yang memiliki sakit penyakit. Engkau yang memiliki kelemahan. Engkau boleh pegang di bagian di mana engkau sakit. Atau kau mewakili orang-orang yang kau kasihi. Pegang di bagian perut, di bagian dada, di bagian kepala, leher, dimanapun juga. Tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Karena firman Tuhan bilang 2 orang sepakat. Maka Tuhan akan mendengar doa dan menjawab permintaan kita. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kelemahan, segala sakit penyakit. Dalam kesempatan ini Tuhan Yesus turun, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang penuh kuasa. Turunlah, urapilah. Gantikan semua organ-organ yang sudah rusak di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan milik kami. Karena bilur-bilur-Mu, darah-Mu telah menyembuhkan kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi. Engkau boleh bergandengan tangan dengan suami, istri, anak-anak. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya tingkap-tingkap langit dibuka. Dan terlebih lagi, dengan cara-Mu sendiri, Engkau akan buka jalan, ide-ide kreatif, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan itu Engkau buka dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, pemeliharaanmu terus bersama-sama dengan kami. Kami percaya karena Engkau yang janji, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan, kami terima mukjizat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kau berada. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah kasih setia yang melimpah daripada Allah Bapa. Anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita dari sekarang bahkan kekal Maranatha sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang Dia lakukan. Karena Dia di dalamku dan ku ada dalam Dia, menjadi terang bagi dunia.
lebih dari yang Dia lakukan.